Film diawali dengan diperlihatkan sekumpulan demonstran yang sedang berunjuk rasa. Mereka semua berbaris bersama menuju balai kota tempat di mana gubernur berada. Ternyata gubernur menjadi tersangka atas kasus penggelapan uang beras Bulog. Beberapa hari sebelumnya, kita diperlihatkan pada rumah mewah milik si gubernur. Tidak lama kemudian, kumpulan politikus datang menggeledah kediaman gubernur. Di sana, sang gubernur tampak tidak takut dengan apa yang terjadi. Kemudian, gubernur pun dibawa ke markas polisi oleh pria yang bernama Miguel dan Edu. Gubernur dibawa untuk diinterogasi. Desvio de verba do Estado durante seu mandato. Saat diinterogasi, Edu menunjukkan bukti berupa rekaman mengenai cara si gubernur menggelapkan dana perlengkapan rumah sakit. Dalam rekamannya, gubernur ternyata tidak segan-segan membunuh siapapun yang berani buka mulut mengenai operasinya. Tak hanya itu, ia juga membeli kejaksaan setempat. Tidak lama kemudian, pengacaranya pun datang. Gubernur menanyakan kabar mengenai anak dan istrinya yang sedang berlibur di Miami. Di sana pengacaranya sudah mengajukan banding ke kejaksaan agar ia bisa menghabiskan masa tahanan di rumah. Mengetahui sebentar lagi dirinya akan dibebaskan, gubernur meminta pengacaranya mengumpulkan pengawal pribadinya karena ia berpikir mungkin saja ada orang yang akan mencelakainya. Balão Casa de Bruxa. Setelah tak mendapatkan keterangan apapun, Miguel dan Edu dipulangkan oleh komandannya. Sesampainya di rumah, melihat anaknya tertidur di sofa, Miguel kemudian memindahkannya ke kamar tidurnya. Sebelum tidur, anaknya mengucapkan kata selamat atas kerja keras ayahnya menangkap para koruptor. Irado. Keesokan pagi, sebelum anaknya dijemput mantan istrinya, Miguel berencana mengajak ia menonton pertandingan bola. Tak lama setelah itu, mantan istrinya pun datang dan membawa anaknya pulang. Então nós vamos no estádio. Scene berlanjut ke dalam kantor. Di sana Miguel mendapatkan kabar mengenai divisinya yang akan dinonaktifkan dan kini hanya tersisa 10 dari mereka. Bukan hanya itu, kasus gubernur akan diserahkan pada kepolisian militer. Miguel yang sudah berbulan-bulan menginvestigasi kasus gubernur, lantas dia pun tidak setuju dengan keputusan komandannya. Akhirnya Miguel yang merasa kesal pun harus meninggalkan kantor, diikuti beberapa karyawan yang dinonaktifkan. Lalu Edu mengingatkan Miguel mengenai janjinya menonton bola bersama anaknya. Di tempat lain ternyata anak dan mantan istrinya Miguel ternyata sedang menunggu kedatangan Miguel. Walaupun sedikit terlambat, Miguel dan anaknya segera bergegas menuju stadion bola. 1, 2, 3 e... Sesampainya di pintu masuk stadion, Miguel dan anaknya memutuskan untuk berjalan kaki. Namun tiba-tiba, anaknya tiba-tiba ditembak oleh seseorang. Setelah di rumah sakit, perawat di sana segera membawa anaknya ke UGD dan meminta Miguel untuk menunggu. Tidak ingin tinggal diam, Miguel memutuskan untuk mengecek keadaan anaknya. Sepanjang lorong, ia melihat banyak pasien yang terbengkalai akibat fasilitas rumah sakit yang tak memadai. Bukan hanya itu, anaknya yang sekarat mengalami nasib yang sama. Ia dibuat bingung ketika melihat anaknya yang tak kunjung ditangani oleh dokter. Si perawat hanya bisa berbuat semampunya. Akibat kehilangan banyak darah dan lama tak ditangani, anaknya pun harus meninggal dunia. Beberapa jam kemudian mantan istrinya datang. Melihat Miguel tidak berbicara sepatah kata apapun, mantan istrinya hanya bisa meronta-ronta sebab tak kuasa menahan tangis. Setelah kejadian buruk ini, Edu sebagai sahabat sejatinya melihat keadaan Miguel. Ia mencoba membantu Miguel dengan mencari si penembak. Namun, Miguel tidak mengetahui di mana posisi si sniffer. Tapi di sana juga, Miguel bersikukuh bahwa kematian anaknya ini akibat fasilitas rumah sakit yang tak memadai. Você precisa se cuidar agora. Dia yang tengah stres saat hari malam, tiba-tiba berhenti seketika setelah melihat siaran gubernur. Selama siaran, si gubernur mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden, yang mana dalam kampanyenya ini ia berupaya meningkatkan anggaran kesehatan. Melihat kerumunan demonstran, Miguel memutuskan untuk bergabung. Namun saat di tengah demo, Miguel tiba-tiba menghampiri sekumpulan polisi. Aksi Miguel berhasil direkam oleh salah seorang demonstran. Keadaan demo yang kian memanas memaksa polisi menembakkan gas air mata.
Setelah berhasil menyusup ke tempat si gubernur berada, Miguel langsung membunuh gubernur korup itu. Scene kemudian berpindah ke suatu gedung mewah. Di sana kita diperlihatkan dengan sosok miliuner bernama Enter Gomez. Dia sedang mengadakan pertemuan bersama ibu menteri. No que é que eu posso te ajudar desta vez? Setelah pertemuan kemarin malam, Gomez mendatangi koleganya yang mana adalah politikus. Melalui bantuan mereka, Gomez berencana untuk mengumpulkan suara agar anaknya bisa terpilih sebagai presiden menggantikan gubernur. Mendengar usulannya, para kolega sontak dibuat kaget, sebab anaknya ini tidak memiliki kemampuan sebagai politikus. Merasa ditolak, Gomez lalu mengancam mereka, di mana ia akan mendesak Regina agar membuka kembali investigasi kasus korupsi. Para encerrar a operação de Fuma, Miguel yang sudah pulih dari stres beratnya, ia pun kembali lagi bekerja. Mereka berhasil menangkap para dalang di balik rusuhnya demo di balik kota. Dari beberapa orang di sana, Miguel melihat seorang gadis yang ia temui selama demo kemarin. Tidak ingin identitasnya terbongkar, Miguel menawarkan diri untuk menginterogasi si gadis tersebut. Di ruang interogasi, gadis yang bernama Nina Souza ini ternyata adalah seorang programmer. Buscado pelo seu pessoal. Ele tem vídeo que prova o que eu tô falando. Mengetahui Nina memiliki rekaman dirinya, Miguel segera menyita HP-nya yang berada di ruang bukti. Pada malam hari, Miguel kembali mengunjungi Nina. Setelah melihat banyak dokumen-dokumen penting dari komputer si gubernur di HP-nya, melalui bantuan Nina, satu persatu dalang di balik kasus korupsi dana kesehatan mulai terkuak yang tak lain adalah koleganya Gomez. Tidak berlama-lama, Miguel mulai mengincar satu persatu para pejabat korup tersebut. não identificado realizou os disparos. Keesokan harinya, berita tewasnya beberapa politikus saat malam sudah tersebar di media massa. Nina yang mengetahui dirinya ambil andil bertanya kepada bosnya. Ia mengatakan apakah orang tersebut adalah pahlawan. Tidak lama setelah itu, Miguel pun datang dan meminta Nina mencari orang yang mendanai kampanye para koruptor ini. Nina sempat menolak, tetapi Miguel kemudian menawarkan surat peringatan masa tahanan kepada ibundanya dan dipenjara setelah dijadikan kambing hitam. Nina yang bimbang akhirnya pergi menengok ibunya di penjara. Lantas ia bertanya kepada ibunya, berapa besar nilai yang harus aku bayar hanya demi satu kebenaran? Ibunya menjawab bahwa kebenaran itu hanyalah sebuah mimpi, di mana kebenaran bagi satu orang dan orang lainnya pasti berbeda. Setelah mengunjungi ibunya, Nina memutuskan membantu Miguel meretas kamera pengawas di suatu gedung yang mana Gomez akan bertemu Regina. Di tempat lain, Miguel yang tak ingin dicurigai oleh divisinya pura-pura membantu Edu. Di sini Edu sudah mengetahui sang pembunuh ini yaitu adalah pasukan pelatih, jika dilihat dari selongsong peluru yang ia temui di TKP. Mengetahui sahabat karibnya perlahan berhasil menyingkap kedoknya, Miguel memaksa Edu menunda pekerjaannya. Sehabis mengantarkan Edu, Miguel bersiap melancarkan misinya. Di tengah jalan, ternyata Edu balik menghubungi Miguel. Ternyata dia berhasil mengetahui siapa orang yang akan diincar oleh si eksekutor berikutnya. Karena teleponnya tidak diangkat, Edu terpaksa memasuki gedung seorang diri. Sesampainya di sana, ia berpapasan dengan sang eksekutor. Miguel yang tidak mau melawan Edu terpaksa menerima tembakan darinya. Melalui bantuan Nina, lukanya pun diobati olehnya. Mengetahui bahwasanya si menteri melakukan pertemuan rahasia dengan Gomez, Miguel sekarang mengetahui siapa orang yang telah mendanai dan membeli kursi-kursi parlemen. Operação. Quase 60%. Di kantor, ia bersama Edu segera membuka investigasi pada si menteri. Di sini, Miguel memutuskan akan menangkap si menteri agar pekerjaannya untuk membunuh Gomez akan semakin mudah. Tidak lama setelah itu komandannya pun datang.
Dia seketika menghentikan usulan Edu dan Miguel dalam menginvestigasi menteri. Dan bagungnya, ternyata komandannya sudah disogok oleh si pengacara yang bekerja pada Gomez. Pada saat malam hari, Miguel berencana mengeksekusi Gomez. Di rumah Gomez, ternyata mereka sedang berkumpul dengan para pejabat yang memiliki pengaruh besar di masyarakat. Ketika mendengar rencana Gomez yang sudah matang, anaknya seketika pergi meninggalkan meja makan. Ditemani sang ibunya, anaknya ini menceritakan bahwasanya ia tidak siap untuk menjadi presiden. Sebab musabab dirinya akan dicalonkan oleh ayahnya, ternyata ia ingin membuat ayahnya bangga. Gomez dibuat harus setelah mendengar perkataan anaknya ini. Namun tiba-tiba, Eu sei que ele aqui já. Enfim. Seria tirar um eu gostava disso. Miguel menembak anaknya. Ternyata Miguel sengaja menembak anaknya Gomez dengan tujuan membuatnya jera. Namun nyatanya Gomez malah menjadikan anaknya sebagai martir demi keperluan kampanye. Di sini Gomez maju sebagai kandidat baru yang besok malam akan berdebat dengan kandidat lain yaitu Julia. Di sisi lain pengacara Gomez telah berhasil mengetahui siapa rekan yang membantu si eksekutor. Kemudian dia mengunjungi kantor di mana Nina bekerja. Namun di sana hanya ada bosnya dan pengacara Gomez langsung membunuh bosnya. A vida do meu filho. Sementara di sisi lain, Nina yang sedang menuju kantornya kebetulan melihat bosnya yang sudah tewas. Sontak hal ini membuat Nina ketakutan. Lantas, Nina segera pergi ke tempat persembunyian Miguel. Namun, Nina ternyata sudah dibuntuti oleh orang-orang suruhan si pengacara. Dan dari sinilah terjadi kekacauan. Si pengacara berhasil menjandra Nina, kemudian memberikan persyaratan kepada Miguel jika ia ingin Nina selamat. Miguel harus membunuh capres lain yaitu Julia. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Miguel mengiyakan keinginannya. É isso, ou sua amiga que morre. Setelah kejadian ini, polisi mengunjungi tempat TKP. Di sana Eddie menemukan iPod milik Miguel dan akhirnya identitas asli eksekutor terbongkar. Di debat capres inilah Miguel akan membunuh Julia. Miguel dengan terpaksa harus mengeksekusi Julia yang mana anti korupsi. Sebelum sempat menembak Julia, Edo berhasil menghentikan Miguel dan di sini mereka berdua pun harus bertarung. Walaupun begitu, mereka berusaha agar tak melukai satu sama lain begitu parah. Kemudian Edu menyampaikan agar Miguel menghentikan perbuatannya. Bagi Edu, Miguel saat ini tidak jauh berbeda dengan para koruptor, di mana mereka sama-sama berbuat sesukanya. Namun, Miguel sama sekali tak menghiraukan perkataan Edu. Lantas ia kembali menjalankan misinya. Siaran televisi seketika mati, lalu si pengacara mencoba menghubungi rekannya yang ada di sana. Mengetahui si pengacara yang lengah, Nina dengan segera menusuk si pengacara menggunakan pecahan bola lampu. Dari serangan itu membuatnya terluka parah. Di sisi lain, Edu ternyata sudah mengamankan Miguel. Bukan hanya itu, ia juga mendatangkan mantan istrinya dengan harapan ia berhasil membujuk Miguel. Istrinya mengatakan bahwa anaknya di surga tidak akan bangga dengan perbuatan ayahnya. Wajar saja jika Tuhan mencabut nyawanya, karena itu lebih baik dibandingkan melihat dirimu yang sekarang. Eu nunca pensei que eu pudesse falar isso, mas. Di dalam sel, Miguel hanya bisa melihat Gomez berdebat di TV nasional merebutkan kursi presiden. Namun, polling antara Julia dan Gomez sempat diungguli Julia 1 poin. Walau begitu, berkat kematian anaknya, ternyata polling sementara berubah drastis. Di sini, Gomez berhasil mengungguli Julia. Setelah mendengar siaran ini, Miguel kembali dibawa ke ruang interogasi. Tidak lama kemudian komandannya memberikan instruksi kepada anak buahnya. Ternyata komandan yang licik sengaja melakukan ini agar ia bisa membunuh Miguel tanpa dicurigai. Dengan menembak salah satu anak buahnya, si komandan dapat dengan mudah membuat berita hoak mengenai Miguel yang melawan dan terpaksa harus ditembak di tempat. Namun faktanya, Miguel berhasil mengembalikan keadaan hingga orang itu tewas.
Mengetahui Gomez semakin dekat dengan kursi presiden, ia segera mengambil semua senjata dan amunisi yang ada di sana. Tanpa berlama-lama, ia pun segera pergi ke gedung DPR, di mana Gomez dan rekan-rekan partainya sedang menikmati kemenangan dari polling sementara. Gedung yang sudah dijaga ketat tak membuat Miguel gentar. Di sini ia dengan mudah melewati para penjaga. Dan setelah sampai, Miguel langsung menghabisi para tikus tersebut. Setelah sekian lama, Miguel akhirnya bertatap muka dengan Gomez. Gomez mengatakan bahwa korupsi tidak akan mungkin hilang, karena itu sifat alamiah manusia yang serakah. Karena sudah muak, akhirnya Miguel menembak Gomez. Tembakan Gomez tadi ternyata membuat suara gaduh, lantas hal ini menyebabkan banyak penjaga berdatangan. Tapi dengan segala persiapan, Miguel meledakkan bom yang sebelumnya ia pasang di dalam mobil yang ia bawa. Bom tersebut akhirnya berhasil menghancurkan satu gedung besar. Media langsung mengabarkan ledakan yang menyebabkan Gomez tewas. País onde tudo é difícil. Orang-orang yang melihat berita tersebut dibuat kaget, termasuk si pengacara yang tidak percaya bahwa Miguel bisa melakukan itu. Dá até pra pagar de vítima. O Miguel também achava isso. Mas foi lá e fez do jeito dele. A gente não vai mais precisar de uma revolução.